with a flame. I will let you in this game. Take me out when I'm down. 'Cause with you I'm safe and sound. I'm safe and sound. Pembangunan wilayah. Upaya mencapai pembangunan berimbang atau yang disebut balanced development seperti terpenuhinya potensi pembangunan sesuai dengan kapasitas pembangunan setiap wilayah atau daerah yang beragam. Tujuannya untuk membentuk institusi baru yang mendukung perekonomian daerah, untuk mengembangkan institusi alternatif dan meningkatkan kapasitas pekerja untuk menghasilkan produk yang lebih baik. Makna pembangunan wilayah. Pembangunan wilayah merupakan hal yang sangat penting dalam kehidupan masyarakat. Pembangunan memiliki arti sebuah proses secara atau perbuatan yang berkaitan dengan perubahan. Yang perlu kita ketahui bahwa setiap manusia pasti mengalami yang namanya perubahan, baik perubahan secara lambat maupun perubahan secara cepat. Dan juga perubahan bisa meliputi nilai material. Pembangunan berdimensi wilayah atau berbasis wilayah dalam konteks ekonomi makro sering disebut sebagai pembangunan ekonomi regional. Konsep inilah yang sering diusung dalam implementasi otonomi daerah, yang lebih berfokus pada pembangunan ekonomi daerah masing-masing di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Bappenas menguraikan beberapa konsep pembangunan berbasis wilayah yang dapat diterapkan sebagai berikut. Pertama, konsep pengembangan wilayah berbasis karakter sumber daya. Kedua, konsep pengembangan wilayah berbasis penataan ruang. Ketiga, konsep pengembangan wilayah terpadu melalui kerjasama antar sektor guna penanggulangan kemiskinan di daerah-daerah tertinggal. 4. Konsep pengembangan wilayah berdasarkan klaster yang fokus pada pembentukan jaringan ekonomi. 5. Konsep pembangunan wilayah harus mampu dirancang sesuai dengan skala ekonomi yang tepat, sesuai wilayah tersebut. Ada berbagai basis kegiatan pembangunan ekonomi dengan mengedepankan nilai kawasan. Berikut adalah macam peruntukan pembangunan wilayah. 1. Kawasan peruntukan hutan produksi. Kedua, kawasan peruntukan pertanian. Ketiga, kawasan peruntukan pertambangan. Keempat, kawasan peruntukan permukiman. Kelima, kawasan peruntukan industri. Keenam, kawasan peruntukan pariwisata. Dan yang terakhir, ketujuh, kawasan peruntukan perdagangan dan jasa. Menjelaskan faktor penentu pembangunan wilayah. 1. Besarnya kesempatan kerja yang ada di daerah tersebut. 2. Basis pembangunan daerah yang berkaitan dengan adanya pengembangan institusi ekonomi. 4. Aset lokasi berupa keunggulan kompetitif daerah atas dasar kualitas lingkungan. 5. Sumber daya pengetahuan sebagai dasar pendorong perekonomian. Aspek sosial. Aspek sosial maksudnya dipengaruhi oleh manusia sebagai pendukung komunitas dalam hal interaksi, interrelasi, dan interdependensi. Hal-hal yang merupakan perhatian utama dalam aspek sosial adalah stabilitas penduduk, pemenuhan kebutuhan dasar manusia, pertahanan keanekaragaman budaya, dan partisipasi masyarakat lokal dalam pengambilan keputusan. Aspek yang terdiri dari sosial sebagai berikut: memastikan adanya distribusi yang baik dari biaya dan keuntungan dari pembangunan di semua aspek kehidupan, menghargai dan meningkatkan perhatian terhadap hak asasi manusia termasuk kebebasan masyarakat dan politik, budaya, ekonomi, dan keamanan. Aspek yang terdiri dari pemerintahan sebagai berikut: mendukung wakil rakyat dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan, mendorong kebebasan usaha dan memberikan insentif, kebijakan dan sistem yang mendukung, meningkatkan transparansi dalam pengambilan keputusan dan akurasi informasi, meningkatkan akuntabilitas. 3. Aspek lingkungan. Faktor lingkungan ekologi yang diperlukan untuk mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Aspek ekologi merupakan aspek yang banyak disorot ketika membahas tentang sustainable design. Hal ini disebabkan karena aspek ini terkait langsung dengan faktor-faktor alami yang ada di bumi yang kita pijak kini, sehingga hal-hal yang menunjukkan degradasi lingkungan jelas terlihat dan terasa. Aspek yang terdiri dari lingkungan sebagai berikut: meminimalkan sampah dan kerusakan lingkungan, meningkatkan tanggung jawab dan kepedulian terhadap sumber daya alam dan lingkungan, melindungi modal alam yang kritis dan penting. Pentingnya daya dukung untuk perencanaan pengembangan wilayah. Pembahasan. Dalam perencanaan pembangunan wilayah, ada hal-hal yang harus kita perhatikan, yaitu tentang bagaimana memaksimalkan sebuah daerah untuk mengembangkan
sesuai dengan kegunaan wilayah itu sendiri. Pengembangannya harus sesuai dengan apa yang menjadi keunggulan dari daerah itu sendiri. Kemudian, daya dukung wilayah atau dalam istilah geografi adalah carrying capacity, merupakan suatu keseimbangan yang harus diketahui tentang bagaimana batas maksimal lahan dari suatu wilayah untuk bisa dimanfaatkan sebagai dukungan untuk kegiatan manusia. Dengan mengetahui batas maksimal dari suatu wilayah itu terkait dengan kehidupan ekosistem, maka diharapkan dalam pembangunan wilayah itu bisa membatasi diri atau proses pembangunan tetap memperhatikan lingkungan sehingga keseimbangan ekosistem terus terjaga. Kesimpulan dari pembahasan tadi, maka bisa disimpulkan bahwa daya dukung wilayah menjadi hal yang penting untuk diperhatikan karena berkaitan dengan keberlanjutan ekosistem. Dengan memperhatikan daya dukung wilayah itu, maka pembangunan wilayah akan lebih terarah dan pembangunan berkelanjutan bisa terwujud. Pills in the daytime, how'd you get a friend with a headlight?